Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 17:30 guys, masih di hari yang sama ya, tanggal 1 Desember 2022 hari Kamis guys. Dan untuk perkembangan kripto secara global ya, hari ini tidak jauh berbeda dari tadi pagi ya, masih naik di 0,77% ya dalam waktu 24 jam ini. Kemudian untuk Bitcoin ini masih naik ya di 0,42% dalam 24 jam. Ethereum juga masih naik ya tipis banget di 0,41% guys. BNB malah merah di 1%. Dan secara rata-rata ya bisa kita lihat di sini pergerakan altcoin mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Jadi masih bisa dibilang sideways ya, ada beberapa yang merah dan ada yang beberapa yang menghijau guys. Kemudian untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya hari ini masih tidak jauh berbeda dari tadi pagi guys, seperti yang terlihat ya pada grafik ini, dan masih bisa dibilang cukup besar ya untuk tekanan belinya, dan bisa diasumsikan ini targetnya akan segera menuju ke garis ataupun di area warna ungu ini guys. Kita nantikan aja update-nya. Dan tentu saja ya, ada beberapa faktor yang membuat rally Bitcoin ini selama beberapa hari ya. Dan di info kali ini kita akan membahas hal tersebut guys. Oke? Oke guys, untuk informasi pertama, menindaklanjuti ya informasi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa sesuai yang dirilis ya dari crypto.com, di sini diinformasikan Kongres Brazil ini telah mengesahkan guys untuk rancangan undang-undang melegalkan Bitcoin sebagai legal tender atau pembayaran. Nah, ini keren banget ya. Kita baca informasinya supaya tidak miskom ya. Jadi Majelis Rendah Kongres Brazil akhirnya meloloskan rancangan undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu yang melegalkan pembayaran kripto di negara tersebut dan memungkinkan bank untuk mulai menawarkan layanan di sektor ini. Rancangan undang-undang yang terutama bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap sektor mata uang kripto negara itu sekarang akan diajukan kepada Presiden Jair Bolsonaro untuk disetujui sebelum masa jabatannya berakhir pada 30 Desember. Jika disetujui, undang-undang akan mewajibkan semua bursa kripto dan penjaga kripto lainnya ya untuk memperoleh lisensi. Khususnya, peraturan tersebut memberikan definisi yang jelas tentang aset digital dan penyedia layanannya serta membuat ketentuan melawan penipuan dan pencucian uang. Penyedia layanan kripto aktif juga akan diminta untuk mendirikan kantor fisik di dalam negeri. Dan yang terpenting, rancangan undang-undang tersebut mengharuskan penyedia layanan kripto untuk membedakan antara dana perusahaan dan pengguna dengan jelas. Rancangan undang-undang itu juga memberikan tenggang waktu bagi perusahaan yang mematuhi mereka yang melanggar aturan yang ditetapkan dengan risiko benda berat atau bahkan hukuman penjara. Langkah hari ini terjadi ya beberapa hari setelah FTX yang merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia yang sedang runtuh, membuat investor sangat terekspos sekali guys untuk hal ini. Dalam apa yang digambarkan oleh CEO FTX Johnny Ray III yang baru diangkat sebagai kegagalan total kontrol perusahaan, Sam Bankman-Fried dikatakan diam-diam memindahkan sekitar 10 miliar dolar dana pelanggan ke perusahaan perdagangan miliknya, yaitu Alameda Research. Inilah salah satu alasan regulator Brasil menekankan masalah pemisahan dana klien. Meskipun langkah ini tidak berarti ya bahwa Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah seperti yang dilakukan oleh El Salvador tahun lalu, ini merupakan tonggak sejarah besar ya bagi Brasil, mengingat perdebatan regulasi kripto telah berlangsung selama lebih dari 7 tahun. Menurut Global Adoption Crypto Index terbaru oleh perusahaan analis blockchain Chain Analysis, Brasil berada di peringkat ke-7 guys secara global berdasarkan pengguna yang aktif. Dalam laporan baru-baru ini oleh perusahaan, hampir 143 miliar dolar cryptocurrency mengalir ke Brazil antara bulan Juli 2021 dan Juni 2022, menjadikannya penerima terbesar ya di antara negara-negara Amerika Selatan. Yang mengatakan bahwa pasar kripto besar Brasil juga telah mengeksposnya ke beberapa kejahatan tingkat tinggi baru-baru ini dengan polisi federal yang menyita hampir 28 juta dolar pada bulan Agustus dari sebuah perusahaan yang terkait dengan penipuan kripto. Ini bagus guys ya beritanya, dan semoga saja ini akan membuat sentimen positif untuk Bitcoin guys, karena efeknya sudah terlihat dari pergerakan harga Bitcoin yang sudah mulai merangkak naik ini guys. Nanti kita akan coba update lagi guys. Dan informasi-informasi terbaru ya belakangan ini tuh membuat harga Bitcoin memang cukup naik, dan seperti yang dilansir dari bitcoinis.com ya, bahwa Bitcoin ini mendapatkan kembali di harga 17.000 dolarnya guys, dan juga saham melonjak mengikuti pidato Powell di Washington guys.
Jadi kutipan jangan melawan the Fed tidak pernah lebih terbukti ya daripada dalam beberapa bulan terakhir karena nada hawkish kepala Bank Sentral Amerika Serikat telah mengirim cryptocurrency dan juga ekuitas ke pasar yang sedang bearish. Bitcoin turun dari $69.000 menjadi $15.500 setelah The Fed mengungkapkan rencananya untuk menaikkan suku bunga dan menjinakkan inflasi untuk harga konsumen ya yang terburuk dalam 40 tahun terakhir ini guys. Dalam pidato hari ini di Hutchins Center on Fiscal dan Monetary Policy, Brookings Institution, Washington DC, Ketua The Fed Jerome Powell mengungkapkan Bank Sentral akan memperlambat kenaikan suku bunga yang agresif dimulai segera setelah pertemuan Desember mendatang. Masuk akal untuk memodernisasi laju kenaikan suku bunga kami ya saat kami mendekati tingkat pengekangan yang cukup untuk menurunkan inflasi, kata Powell, dan waktu untuk memodernisasi laju kenaikan suku bunga mungkin akan datang segera setelah pertemuan Desember, tambahnya. Pasar merespon ya dengan kuat untuk informasi ini dan bullish guys, dengan harga Bitcoin yang mengambil kembali ya di level $17.000 serta Ethereum naik 6% dan altcoin lainnya mengalami rally dari kenaikan Bitcoin ini guys. Dow Jones Industrial Average juga ditutup ya 2% lebih tinggi. Kemudian Nasdaq yang padat teknologi juga naik ya 4%. Serta S&P 500 juga naik 3% dan merebut kembali rata-rata pergerakan 200 harinya. Terlepas dari pembicaraan yang tampaknya dovish dari Powell ini guys, dia menegaskan kembali bahwa pekerjaan belum selesai dan tingkat pembatasan kemungkinan akan tetap untuk jangka panjang. Kemungkinan untuk memulihkan stabilitas harga akan membutuhkan kebijakan bertahan ya pada tingkat yang membatasi untuk beberapa waktu. Sejarah sangat memperingatkan terhadap kebijakan pelonggaran sebelum waktunya, kata Powell. Dan kami akan tetap di jalur sampai pekerjaan selesai. Powell menyimpulkan. Pasar berubah optimis ya dan harga dalam tingkat setengah poin potensial pada bulan Desember dan pertemuan The Fed berikutnya berlangsung pada 14 Desember mendatang guys. Selain berita positif dari Powell tadi guys, ini juga baru ya informasinya datang dari bitcoinmagazine.com dan ini sangat positif banget untuk Bitcoin guys, di mana DLC pada Lightning Network ya, ini membuka pintu untuk kontrak cerdas Bitcoin guys. Nah ini menarik ya. Jadi merupakan kontrak lock rahasia atau DLC ini guys, pertama yang berhasil telah dijalankan di jaringan Lightning Network dengan membuat jenis transaksi baru saat membuka saluran Lightning atau jaringan Lightning guys. Kita baca informasi biar tidak miss. Nah di sini ada kutipan langsung ya dari Martis Ben Aisu 1286 tentang DLC mainnet pertama di Lightning ini telah dijalankan guys. Kalian yang mengerti ya tentang bagannya bisa tulis di kolom komentar, sharing aja guys agar kita bisa saling mengerti. Jadi sudah tepat ya 11 bulan dan 2 hari sejak Bitcoin Magazine ini menulis tentang kontrak lock rahasia atau DLC. Dan bagi Anda ya yang mungkin sedikit terlambat atau belum tahu ya tentang DLC ini ya. Jadi DLC ini adalah jenis transaksi Bitcoin khusus yang menjalankan kontrak pitar dengan informasi yang disediakan oleh Oracle. Jadi misalnya jika dua orang ingin bertaruh ya pada hasil pertandingan NBA pada hari Sabtu antara Lakers ataupun Grizzlies ya, mereka dapat membuat DLC dengan mengunci dana di alamat multisig yang membuat transaksi hasil sebelumnya, dan jika nanti Lakers menang maka akan terkirim ya. Misalkan Lakers menang nih guys, maka nanti akan terkirim ya SAT ke alamat ini guys. Dan jika Grizzly menang, maka kirim SAT ini ke alamat ini dan akan dipilih oleh Oracle. Berarti perusahaan yang menerbitkan skor akhir misalnya adalah StatMuse. Jadi Oracle itu menyediakan hash dari hasil permainan. Nah jadi logikanya seperti itu guys. Jadi saat pertandingan berakhir pada hari Sabtu, maka DLC itu dapat ditutup oleh pemenang taruhan ya dengan menandatangani transaksi yang memindahkan SAT dalam smart contract ke alamat mereka menggunakan hash dari hasil yang disediakan oleh StatMuse. Taruhan olahraga tersebut hanyalah satu contoh aja dan kita dapat memutuskan ya untuk bertaruh pada harga Bitcoin guys. Jadi tingkat hash pada ketinggian blok tertentu, suhu pada hari tertentu, atau bahkan membuat turunan peer-to-peer seperti tim dari Ichishats telah melakukan. Jika ada orang aneh telah mengikuti liputan DLC kami ya selama bertahun-tahun, maka Anda mungkin tahu ya bahwa Paman Marty atau Uncle Marty ya cukup optimis tentang potensi DLC ini akan mengganggu ya sejumlah industri atau mendisrupsi ya.
Namun hingga saat ini, salah satu hal yang membatasi DLC untuk mencapai titik kritis adalah kenyataan bahwa DLC hanya dijalankan secara berantai. Mempertimbangkan berapa banyak aplikasi potensial yang dapat memanfaatkan DLC dan berapa banyak pengguna akhir yang berpotensi untuk bisa mereka gapai, guys. Pemikiran untuk menskalakan kasus penggunaan ini pada rantai tampaknya tidak dapat dipertahankan, terutama jika seseorang itu mempertimbangkan kemungkinan periode biaya transaksi yang tinggi yang membuat DLC tertentu tidak ekonomis. Dan bagi saya tentu saja ya masuk akal jika DLC itu beroperasi pada protokol layer 2 seperti Lightning Network atau Fedimin yang memiliki biaya yang relatif rendah, guys. Nah, tim Crypto Garage ini telah mengumumkan bahwa mereka tuh berhasil membuka dan menutup saluran Lightning dengan saluran DLC yang tertanam di mainnet. Per blog post mereka, sepertinya tim Crypto Garage ini membuat Lightning Development Kit untuk menambahkan dukungan untuk bisa memisahkan saluran Lightning yang memungkinkan mereka membuat saluran DLC di dalam saluran Lightning. Dari sana, mereka dapat membuat transaksi khusus ya, yaitu transaksi terpisah dan transaksi LAMP yang akan memungkinkan berbagai pihak yang terlibat dalam DLC memperbarui status kontrak mereka dalam saluran Lightning dan saluran DLC tanpa memberikan salah satu pihak keuntungan yang tidak adil, yang merupakan salah satu tantangan desain besar ya yang sebelumnya belum terpecahkan. Dan ini adalah langkah besar ya ke arah yang benar, guys. Jadi intinya informasi ini akan bagus buat Bitcoin, guys. Karena apa? Jika DLC ini bisa terrealisasi dengan baik ya, maka adopsi kripto khususnya untuk Bitcoin ini akan semakin mudah, gampang, cepat, dan juga murah, guys. Intinya seperti itu ya. Dan ini menarik banget. Dan mungkin juga ini menjadi salah satu sebab kenapa beberapa hari terakhir Bitcoin ini cukup rally ya. Dan rally-nya cukup stabil. Ini menarik. Dan kita langsung guys ke informasi tambahan ya. Seperti yang diinformasikan oleh theblock.co, di mana Telegram ini telah menjual nama pengguna senilai 50 juta dolar di blockchain Open Network. Nah ini menarik juga ya. Jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan ya, Telegram telah menjual 50 juta dolar untuk nama pengguna di The Open Network, sebuah blockchain yang dikembangkan perusahaan, klaim pendiri dari CEO Telegram Pavel Durov. Bulan lalu Telegram pada bulan Oktober ya memberi pengguna kemampuan untuk membeli nama pengguna untuk aplikasinya melalui platform berbasis blockchain yang disebut Fragment. Platform ini memungkinkan pihak yang berkepentingan membeli nama pengguna yang tersedia dan mengamankan kepemilikan pada blockchain untuk jaringan terbuka atau open source ya, yang dikenal sebagai TON. Saat membeli nama, pengguna membayar dengan TON cryptocurrency, ini adalah nama tokennya guys, sebagai aset asli jaringan. Dalam 4 minggu terakhir penjualan Fragment melampaui sekitar 50 juta dolar ya. Dan kata Durov dalam pesan di Telegram, beberapa nama pengguna Telegram individu telah menghasilkan banyak uang di Fragment. Misalnya, nama pengguna seperti @news dilelang seharga 994.000 ton, sekitar 1,7 juta dolar per data dari situs web resminya. Durov juga mengatakan ya bahwa di masa depan Fragment akan berkembang ya melampaui nama pengguna dan membangun sejumlah alat blockchain yang tentunya untuk Telegram termasuk dompet kripto dan pertukaran terdesentralisasi guys. Layanan semacam itu dapat diakses dari dalam aplikasi Telegram, saran dari Durov. Langkah Telegram selanjutnya adalah membangun seperangkat alat terdesentralisasi termasuk dompet non-kustodian atau non-penahanan ya, dan pertukaran terdesentralisasi bagi jutaan orang untuk memperdagangkan dan menyimpan cryptocurrency dengan aman, kata Durov. Ini keren banget guys, artinya Telegram sudah melakukan langkah yang cukup signifikan ya untuk bisa berinteraksi dengan teknologi blockchain dan hasilnya cukup lumayan bagus. Dan mereka khususnya untuk founder dari Telegram ini ya berencana untuk melebarkan sayapnya ya di dunia blockchain untuk bisa menghadirkan walletnya sendiri dan juga DEX-nya sendiri. Ini keren banget, kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa. Dan kalian bisa tulis ya pendapat kalian untuk beberapa informasi yang tadi di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.